Nah, tapi oke lah, itu mungkin bisa dikomentari sama Pak Guru gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak Guru sekarang kan udah kaya, kenapa belum berangkat haji gitu? Saya nunggu 14 tahun yang termasuk yang dikorupsi kemarin itu. Saya udah daftar, tapi kan nunggu daftar tunggu Oh itu. gitu ya. Eh, Ya itu kan daftar tunggunya lama kalau nggak Hmm. pakai plus-plus apa segala rupa kan nunggunya lama. Plus-plus kayak pijet aja ya. Iya, ya begitu. Jadi saya daftar tunggu Baraya. Gimana tuh masyarakat kita gampang dibodohi gitu ya dengan jualan surga, iming-iming surga. Ya, iya karena sistematis itu. Jadi emang ada kesengajaan mereka itu untuk dibuat bodoh seperti itu. Nah, caranya yang paling mudah ya dengan agama. Karena agama itu adalah apa ya, semacam institusi yang tidak membutuhkan pembuktian empiris gitu. Nah, jadi gini, ada sekolah. Sekolah ini bagus atau enggak? Bisa diukur dengan lulusannya kemana aja. Bisa diukur dengan kesuksesan siswanya tuh nanti di masa depan kayak gimana. Itu kan mereka bisa takar, mereka bisa ukur. Tapi coba kalau misalkan ikutan pengajian, takarannya tuh masuk surga dan neraka yang nggak ada orang yang bisa mengujinya. Nah, karena nggak bisa diuji, maka siapapun tuh bisa ngaku-ngaku. Bisa ngaku cucu Nabi, bisa ngaku pewaris Nabi, bisa ngaku orang yang mengerti melihat hal yang gaib, dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar. Saya lihat cukup aja kayak gini. Nah, Pak, itu di belakang Bapak tuh sebenarnya ada orang yang sudah mati 4 tahun yang lalu. Jadi matinya tuh di depan ketabrak. Nah, sebenarnya itu tuh korban bulian dan dia tuh sangat butuh kasih sayang. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan Bapak akan merasakan hal-hal yang sial. Tapi ini kalau Bapak coba ini nih, nah coba ini nanti Bapak akan hilang kesialannya. Nah, bisa kan kayak gitu? Gak bisa. Itu ada makhluk di sana tuh gak ada yang bisa nakar. Kalaupun misalkan nanti, saya nggak bisa lihat, ya karena imannya beda Pak. Nah kalau iman Bapak masih di bawah, masih melakukan ini kan, jadi itu mereka tuh menggunakan semua hal yang nggak bisa ditakar. Jadi ada lembaga pendidikan, hasilnya tuh semuanya tuh bodoh, preman, nakal, membantah orang tua, jadi beban negara, gitu kan. Tapi dia bisa mempertahankan eksistensinya karena apa? Karena lulusan dari sini tuh masuk surga. Oh, gitu ya. Bisa nggak ditakar bahwa dia masuk surga atau Nggak masuk neraka? bisa Nggak dong. bisa. Nah, caranya adalah begitu. Mereka dapat untung, mereka dapat kehormatan, mereka dapat duit, mereka dapat privilege. Karena mereka mengajukan sebuah proses yang hasilnya tidak ada yang bisa menakarnya. Itulah kenapa guru gembul di framing diserang terus-menerus Iya, gitu loh. karena apa? Iya, karena saya hancurkan bisnis mereka. Mereka Oke. ngatain saya tuh ngomong agama. Enggak, ini masalah pendidikan. Iya. Gila sih. Tapi gimana sih caranya mendidik generasi kita, Pak Guru, supaya mereka itu lebih cinta proses sama cinta daripada cinta hasil gitu? Biar nggak suka yang instan-instan, trading, hancur gitu kan. Jadi, Macem-macem pokoknya. eh, iya, karena hasil didikan yang buruk ya melahirkan mindset yang buruk. Jadi mindset yang buruk tuh adalah kita tuh harus bekerja untuk dapat duit. Nah, itu kan mindset yang buruk. Mindset yang baik itu adalah kita harus gunakan duit biar kita bahagia, gitu. Jadi uang itu kan bukan tujuan kita. Iya. Uang itu sarana agar kita bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Kalau saya punya duit 5.000, saya mungkin hanya bisa beli gorengan 5 biji atau 4 biji. Tapi kalau saya punya duit 50 miliar, saya punya jutaan pilihan makanan yang bisa saya ambil. Nah, begitu. Jadi uang itu sebenarnya untuk meningkatkan opsi kita. Nah, kalau sudah banyak pilihan, kita tuh menjadi lebih bahagia gitu karena kita bisa memilih, bisa mengendalikan apa yang kita mau. Kan begitu. Nah, tapi si uang itu adalah cara kita untuk berbahagia. Nah, karena uang itu adalah cara untuk berbahagia, maka dia tuh sebenarnya adalah pelayan, dia tuh budak, bukan tuan. Maka mindset menjadikan
uang itu sebagai tuan, itu mindset yang rusak. Mindset para miliarder, orang kaya adalah menjadikan uang itu sebagai budak yang dia suruh-suruh, dia manfaatin. Dan si uang itulah yang harus bekerja untuk dirinya, bukan sebaliknya. Nah, jadi fokusnya itu bagaimana? Fokusnya itu adalah, karakteristik dari uang itu adalah bahwa dia hanya akan masuk ke kantong orang yang layak. Orang yang nggak layak dapat duit tuh, seandainya dia nemu duit 1 miliar, dalam 1 minggu dia akan habis dan hilang lagi duitnya. Iya. Mindset orang miskin itu adalah dikasih BLT sebulan, ya udah habis, bulan depan minta lagi. Gitu. Itu kan, itu mindsetnya tuh begitu. Nah, karena apa? Karena mereka menganggap bahwa uang itu adalah tujuan, uang itu adalah tuan, dan saking disebutnya uang itu adalah tuan, maka mereka rela mengorbankan semuanya demi uang. Mereka mengorbankan harga diri demi uang. Mereka mengorbankan kebahagiaan demi uang. Mereka mengorbankan waktu luang demi uang. Padahal kan sebaliknya, uang itu yang harus berkorban biar kita punya waktu luang. Iya. Biar lebih bahagia, lebih sehat. Nah, jadi uang kita keluarin, biar kita bisa luang liburan di Bali seminggu penuh. Gitu kan? Itu mindset yang benar tuh gitu. Tapi bener loh, orang ketika mindsetnya miskin, dapat warisan, misalnya dari orang tuanya, dari mertuanya, atau dari saudaranya yang meninggal karena nggak punya anak, itu nggak lama habis loh. Nggak lama habis. Iya. Begitu pula sebaliknya, orang misalnya habis jatuh ini, tapi dia mindsetnya kaya, bangkitnya juga sangat cepat gitu. Tapi aku pengen masuk lebih dalam ke kehidupan Pak Guru. Kan kita mulainya kan dari ngajar gitu kan. Mulai dari ngajar tentu kita tahu berapa sih gaji guru GTT gitu. Aku dulu aja 2008 400.000 gitu kan. Nah, terus kemudian bisa bertransformasi seperti ini, dapat uang dari AdSense, dapat iklan, terus kemudian diundang sana sini jadi pembicara offline, online dan lain sebagainya dan seterusnya. Apa yang mungkin bisa moral story yang mungkin bisa diambil buat teman-teman Ngaji Roso pada saat itu Pak Guru mungkin secara ekonomi masih jauh ya ketika dikomparasikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, transformasi Guru Gembul dari yang dulu sama sekarang itu apa mungkin yang bisa di-share ke teman-teman Ngaji Roso? Gitu? Sejak awal saya tuh paham diri saya sendiri, dan saya tuh juga ngomong sama istri saya bahwa suatu hari nanti kita tuh bakal sukses, bakal besar. Suatu hari nanti kita tuh bakal menggoyang Indonesia. Kita tuh akan menciptakan wacana-wacana yang bikin orang kepanasan. Tapi itu adalah bagian dari transformasi, bagian dari perubahan. Istri percaya ya? Istri percaya waktu itu? Istri saya percaya banget. Saya ya. Istri saya tuh selalu percaya. Jadi saya ngomong, dulu tuh penghasilan kita tuh masih, penghasilan gabungan tuh 800.000 sebulan. Gabungan. Iya, tapi kita tuh percaya bahwa satu hari nanti kita tuh bakal menjadi seperti itu. Makanya dulu kita tuh punya kebiasaan yang menjengkelkan gitu. Jadi karena cuma 800.000 sebulan, nah kita tuh sering jalan-jalan ke mall. Dan obrolan kita adalah, nanti kalau kita udah kaya kita beli ini. Nanti kalau kita udah kaya kita beli ini. Dan kita tuh benar-benar yakin dan percaya aja bahwa kita tuh bakal sampai ke titik itu. Gak tahu gimana ceritanya, tapi bakal. Percaya aja dulu ya? Percaya aja dulu. Dan ternyata ya, karena sebenarnya bukan soal kepercayaan. Jadi kepercayaan itu gak bisa dipaksakan. Kepercayaan itu muncul dari penglihatan kita atas fenomena-fenomena hari ini. Gitu. Jadi kenapa kita percaya Tuhan gitu? Bukan karena kamu tuh harus percaya Tuhan, bukan gitu. Tapi karena kita lihat, ini ada kesadaran yang non material, kemudian ada orang-orang yang bisa berjalan sendirian, kemudian ada sistem yang nampaknya bekerja terhadap dunia dan sebagainya. Nah, kita tuh akan terdorong untuk menjadi percaya dan bukan karena disuruh, dipaksa. Kan ada orang-orang yang, kamu tuh harus optimis dong. Gak bisa, optimisme dan pesimisme tuh gak bisa diatur. Kita menjadi optimis tuh setelah kita lihat lapangan, kemudian kita menyangka bahwa kita mengunggulinya dan bisa mengatasi tantangan-tantangannya. Nah, kita optimis. Kita menjadi pesimis tuh ketika kita melihat lapangan, kita lihat realitas, ternyata itu tidak mendukung kita. Maka kita akan menjadi pesimis. Gitu. Jadi pesimis itu bukan, ayo optimis.
kita bisa, enggak. Optimis itu setelah kita melihat gitu. Jadi saya juga percaya pada waktu itu karena saya tuh melihat bahwa apa yang akan saya ajukan itu sebagian sangat baru. Sebagian lagi bukan baru, tetapi saya yang berani ngomongnya di situ. Jadi pada akhirnya ya seperti inilah. Ya walaupun masih penuh dinamika ya naik turunnya juga masih besar, masih signifikan. Tapi yang jelas bahwa kita tuh percaya bahwa satu waktu nanti kita tuh akan menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih kuat lagi, dan kontribusi kita terhadap masyarakat, kepada kemanusiaan, kepada perdamaian, itu akan kita raih. Itu reason-nya kira-kira apa? Kok bisa sepede itu? Karena memang, atau mungkin sudah sadar potensi, aku punya sesuatu yang unik, aku belajar banyak hal, tahu banyak hal, aku punya keberanian, yang ini jika aku ungkapkan secara terang benderang dan mengguncang sistem, atensi orang akan ke sini semua, atau seperti itu? Ya semacam itu persis. Hmm. Jadi saya nggak usah ngulang. Tapi apa yang saya percaya itu begitu. Ya walaupun di tengah jalan juga akhirnya saya menemukan beberapa kesadaran. Jadi di mana optimisme itu baik, kepercayaan diri berlebihan itu nggak baik. Misalkan yang begitu ya. Itu juga kita akan evaluasi setiap saat. Gitu. Jadi saya memikirkan tentang kehidupan saya, merenung untuk kehidupan itu adalah jatahnya harus lebih lama daripada waktu yang saya habiskan untuk baca. Gitu. Jadi merenung tuh harus lebih lama daripada baca. Gitu. Baca itu artinya adalah meminjam otak orang lain dan pengalaman orang lain untuk menelaah kehidupan. Sedangkan di dalam buku itu ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Tapi mencoba merenung dan memahami diri sendiri dan orang-orang yang ada di lingkungan, itu porsinya harus lebih besar. Karena disitulah kita mungkin bisa mendapatkan pencerahan. Itu dilakukan konsisten setiap hari, yang disebut Pak Guru sebagai mengendapkan pikiran itu tadi? Iya. Jadi kenapa saya bikin konten rapat gitu ya 2 hari sekali gitu. Saya kalau lagi luang tuh bikin konten tuh bisa 3-4 kali. Ide saya tuh ngalir tanpa henti. Gitu. Ya karena itu, jadi saya akan terus-terusan memikirkan. Jadi bahkan keresahan saya bisa jadi konten, bahan bacaan saya bisa jadi konten, pengalaman saya bisa jadi konten. Ya, jadi ya enak aja. Terus kalau uangnya Pak Guru udah banyak, ibaratnya udah cukup-cukup, lebih-lebih nih buat Pak Guru sendiri, buat keluarga, buat anak-anak, bahkan buat cucu, mau dikemanain uang itu? Uang yang saya kumpulkan itu ya hanya untuk kehidupan saya di zaman saya gitu. Jadi maksudnya saya mungkin tidak akan mewariskan kepada anak-anak saya gitu. Mereka harus mendapatkan apa yang mereka perjuangkan gitu, bukan mendapatkan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi ya sekarang kita coba bikin sistem gimana caranya uang itu tidak keluar. Kita bikin aset dan ya hal yang semacam itu. Dan kita juga tetap harus berbagi, kita bikin proporsinya aja sesuai dengan kehendak agama, di mana sekian persen sedekah, sekian persen zakat dan sebagainya harus ada kalkulasinya. Kemudian investasi untuk jangka panjang itu harus berapa, uang aman itu harus berapa, untuk keluarga itu harus berapa, dan kehidupan keseharian juga harus berapa, beli mainan juga berapa. Ya saya masih beli mainan. Beli batagor. Ya beli batagor tadi di depan, ternyata di sini 15.000 ya, kalau di Bandung 10.000 itu ya. Tapi enak mana Pak Guru? Enakan yang di Bandung. Enaknya di Bandung ya? Iya sih. Nah di segmen terakhir Pak Guru, nggak lengkap rasanya kalau kemudian Pak Guru tidak memberikan pandangannya terkait dengan seberapa optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo hari ini, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Menkyu, ya kan, Pak Purbaya gitu, dan apa nggak memang sudah saatnya ini Prabowo menciptakan, meng-create Purbaya yang lain gitu, misalnya untuk pimpin Polri, KPK, misalnya kayak Bu Susi, Ignatius Jonan, dan lain sebagainya. Itu tuh gimana prediksi-prediksi Pak Guru ke depan? Sejauh yang saya amati sekarang, Pak Prabowo itu bukan ngangkat menteri berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan dirinya sendiri. Karena dirinya itu rentan sebenarnya. Jadi beliau itu memiliki legitimasi yang lemah dalam kekuasaan. Jadi
dia secara alamiah tidak akan terpilih sebagai presiden. Dia terpilih dengan cara apa? Oh Dengan iya, cara iya. mencangkok pendukung lawannya, yaitu pendukung Pak Jokowi, masuk ke dalam dirinya pakai Gibran. Eh, Kemudian setelah itu koalisi yang gemuk, yang besar itu diupayakan. Jadi menguasai DPR dan oh iya, 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 pemerintahan. iya, iya. Kemudian menterinya semuanya diperbanyak biar bagi-bagi kuenya juga banyak. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan Pak Prabowo selama ini adalah untuk mengamankan dirinya karena legitimasi kekuasaan itu lemah. Nah, begitu kan? Itu dasarnya. Nah, termasuk Pak Purbaya. Pak Purbaya itu diangkat tuh bukan sebenarnya untuk pro rakyat amat gitu. Pak Purbaya itu diangkat karena Pak Prabowo itu membesarkan monster yang namanya Danantara. Danantara itu bisa aja menjadi sangat besar dan tidak terkendali. Apalagi teman-teman Pak Prabowo yang dari militer itu maksa ingin menguasai Danantara secara penuh gitu. Nah, maka agar tidak ada kekuatan besar yang melampaui dirinya, maka Pak Prabowo harus memilih Pak Purbaya atau orang yang semacam itu disimpan di Kementerian Keuangan. Karena hanya Kementerian Keuangan yang bisa melawan Danantara. Nah, makanya Pak Purbaya datang, yang dia hajar tuh ya Danantara terus-terusan kan, BUMN, bahkan sekarang berantem sama Pak Luhut gitu kan. Itu kan semuanya ya itu yang dikehendaki oleh Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Prabowo melihat bahwa Danantara itu ya Danantara untuk rakyat gitu ya, Kementerian Keuangan juga untuk rakyat gitu. Cuman maksudnya pertimbangannya adalah pertimbangan yang lebih pragmatis. Di mana orang-orang dan Pak Purbaya itu buzzernya kuat sekali, besar sekali. Ada anggaran buzzer kayaknya gitu ya. Itu buzzer atau natural ini sih? Enggak. Kementerian Keuangan itu sejak zaman Ibu Sri Mulyani itu buzzernya yang paling kuat di antara semua kementerian di Indonesia gitu. tuh. Dan mereka tuh bisa membolak-balik opini. Pantas ya, semua medsos kita tuh dipenuhi dengan Purbaya Iya, gitu setiap hari ya? bahkan sebelum beliau penuh gebrakan itu udah keluar terus kan. Itu emang buzzernya besar sekali, kuat sekali. Ya bukan berarti jelek juga, karena ya namanya juga pemerintah gitu, butuh untuk mensosialisasikan. Cuman maksud saya adalah kalau pertanyaannya kenapa nggak ngangkat Purbaya yang lain ya, Pak Purbaya sendiri sih problematik dalam hal sekarang bagus sekali, sekarang bagus. Tapi biasanya ekonomi yang bagus untuk sekarang itu mengorbankan masa depan. Maksudnya gimana? Ya misalkan kebijakan Pak Purbaya itu untuk menggelontorkan uang ke masyarakat biar jalan gitu. Itu bagus kan? Bagus banget. Coba ceritanya sama rakyat itu dijadikan tempat usaha. Bagus kan? Bagus. Gimana kalau bangkrut? Kebangkrutan itu bakal kerasa tuh 2-3 tahun ke depan. Nah, jadi kalau Ibu Sri Mulyani itu kan nge-save uangnya, nimbun duitnya di situ, sampai ada depositonya sambil bisa dibagi-bagi kemana mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan Pak Purbaya itu nge-share langsung untuk rakyat, itu langsung ambil resiko untuk usaha gitu dan lainnya. Dan memang itu bagus untuk sekarang. Ya tapi maksudnya berapa persen di antara mereka yang akan berhasil? Nah, ini pertaruhan. Jadi kita butuh mengawal ini. Jadi maksudnya kita tetap harus kritis dan skeptis. Bukan berarti kita menghina atau menjelekkan Pak Purbaya. Cuman maksudnya beliau itu agresif sekali dalam ekonomi Indonesia tuh. Agresif, demonstratif gitu. Dengan keberanian mengambil resiko yang luar biasa. Itu benar. Tapi keberanian mengambil resiko itu kan pada akhirnya tuh bisa berdampak pada masa depan gitu. Nah, sekarang kita belum kerasa. Iya. Atau misalkan kalau uang dikasihin kan akhirnya menghasilkan inflasi. Inflasi itu kan baru kerasa tahun depan mungkin. Baru kerasanya tuh. Jadi mau inflasi kemudian mau nanti uang yang macet di masyarakat dan sebagainya itu baru akan kerasa tuh ke depan. Belum lagi nanti mafia-mafia gerak lagi, ini Purbaya dari kemarin gini. Itu kan mafia-mafia tuh mengumpulkan kekuatan tuh sekarang. Udah cukup waktunya tunggu momentum untuk menumbangkan. Bisa langsung digulingkan. Makanya saya tuh suka menduga kayaknya tahun depan udah terguling deh. Walaupun sekarang udah ada wacana-wacana gitu kan, reshuffle. Iya.
Tapi pikiran saya tuh tahun Iya, depan kayaknya. tinggal kita lihat dari kasus WU saja kemarin tuh kan udah indikasi Nah gitu iya, ya. Jelas banget Pak tuh menelan Prabowo, ludah sendiri kan. betul, Pak Prabowo maksa bahwa APBN harus ditanggung, WUS ditanggung APBN, sedangkan Pak Purbaya menolak. Presiden sama menterinya berantem sendiri gimana? Oke, nah aku tuh ada satu hal terakhir yang lupa setiap ketemu Pak Guru, karena tentang isu konspirasi, ya kan? Bahkan aku beberapa kali ngobrol dengan Pak Dharma, waduh MBG, di balik MBG itu ada sesuatu, niat baik tapi dipaksakan, itu bukan programnya Pak Prabowo, itu siapapun jadi presiden akan lakukan hal itu gitu. Apa sih tanggapan Guru Gembul terkait dengan isu konspirasi ini, nanti bakal ditanam chip segala macem, bahaya nanti kalau internet dimatikan, dan itu kan kadang orang menimbulkan rasa takut juga gitu. Tapi kalau diangen-angen dari yang program New World Order itu kok urut-urutannya kok jelas semuanya, kok bener semua, yang mulai dari COVID segala macem gitu. Apa tanggapan Guru Gembul tentang isu-isu konspirasi? Konspirasi itu adalah prasangka kan? Dan prasangka tuh dosa. Jadi jangan berkonspirasi ya. Jadi di dalamnya ada chip dan lain-lain tuh, kalau elit global itu benar-benar menjalankan tujuannya, dia nggak butuh chip. Kan katanya untuk mengendalikan pikiran manusia, otak manusia itu sekarang dikendalikan sama pihak lain. Dengan buzzer, dengan media itu kita dikendalikan. Algoritma, medsos, segala macam. Iya, coba misal ya, ini misal. Waktu kemarin pesantren itu dicaci maki, dihujat, di waktu 1 hari itu, media semuanya bergerak ke arah sebaliknya. Jadi pesantren itu baik, pesantren itu apa? Itu ya? Itu semua. Iya. Saya lihat langsung capture-annya 3 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 19 menit yang lalu, terus saja dibanjiri. Gitu. Itu kejadiannya juga persis sama seperti dulu ada majalah Tempo memberitakan bahwa Pak Dasko terlibat pada kasus judi online misalkan. Itu kan diberitakan sama Tempo. Di waktu ketika Temponya tiba-tiba tidak bisa diakses, media semuanya 6 halaman Google, 1, 2, 3, semuanya Dasko tidak terlibat, ini fitnah, ini apa. Semuanya langsung seperti counter itu. semuanya ya. Jadi maksudnya itu bisa digerakkan. Itu tuh bisa digerakkan. Ini baru media arus utama ya. Kita belum bicara tentang influencer. Orang-orang tidak tahu siapa influencer yang dibayar dan siapa yang membayar mereka. Nggak tahu kan. Jadi ya, coba kalau misalkan para influencer itu ngambil cuma dari AdSense tuh, mereka nggak akan kaya-kaya amat. Ya kita sama-sama YouTuber, tahu lah AdSense gimana gitu kan. Jadi ada yang lain, ada pemasukan yang lain, dan ya sekali lagi Baraya memang yakin bahwa panutan Baraya itu tidak ada yang mensponsorinya gitu. Kan mereka juga bisa aja bergerak dan merusak opini. Nah, jadi dengan mengendalikan berita sampai segitunya aja, ya ngapain butuh chip? Dengan investasi yang luar biasa, masukin nanamin chip ke 8 miliar manusia, investasinya kegedean, nggak usah kayak gitu. Untuk mengubah persepsi masyarakat publik di Indonesia, itu 20 buzzer itu cukup. Dan itu saya ada analisisnya gitu. Ada referensi analisisnya. Jadi 20 buzzer, 20 influencer itu cukup mengubah seorang dengan pendapat seperti ini menjadi pendapat yang berlawanan. Itu bisa. Jadi gitu ya, waktu pesantren kemarin diberitakan buruk itu, apalagi sama Trans 7 gitu ya, ternyata langsung serempak ya. Itu Caimin kan langsung turun. Iya, kekuatan apa itu kira-kira ya? Dan kemudian langsung, ini ditalangi pakai dana, dibantu dana hibah aja dari pemerintah gitu. Iya. Membangunnya lagi gitu ya. Nggak berlanjut, langsung hilang isu itu. Langsung hilang, sampai sekarang. Wow, itu jadi tanda tanya besar sih Pak Guru. Iya, ada apa ya di balik ini semua ya? Itu udah mainan lah. Oke. Ya, teman-teman semuanya, keren sekali resolusi pandang dari Pak Guru. Terima kasih banyak sudah hadir, meluangkan waktu kembali di Ngaji Roso ya. Baik Pak Guru, sehat terus.
terus mengedukasi masyarakat Indonesia ya biar makin tercerahkan, nggak dibodohi sama kelompok-kelompok itu tadi ya Pak Guru ya. Oke, thank you, makasih, nuhun Pak Guru.